Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti masih semangat untuk belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ustadz yang memimpin doa hendak belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, mari kita belajar mulai dari sekarang. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin ya, dimana nanti dalam pembelajarannya diharapkan teman-teman yang pertama ya mampu membaca dan tahu arti dari surat At-Tin. Kemudian selain itu nanti teman-teman juga mampu menuliskan surat At-Tin ya. Tidak sampai di situ, teman-teman juga nanti harus tahu kandungan yang ada dalam surat At-Tin. Setelah teman-teman tahu semuanya itu, harapannya teman-teman mampu menerapkan ya nilai-nilai tadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Sebelum itu, ya kita akan sama-sama baca surat At-Tin bareng-bareng sambil dengarkan. Nanti akan Ustadz tampilkan juga bacaannya. Nah, tapi dalam bacaannya juga teman-teman harus perhatikan rojil hurufnya. Oke, kita baca ta'awud, dilanjut basmalah baru surat At-Tin. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Nah, setelah baca tadi, kira-kira teman-teman silahkan coba dibuka dulu di buku paketnya ya. Kalau ada dalam pembelajaran kali ini, setelah baca tadi, kita akan lebih mengenal dulu surat At-Tin ya. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat ini turunnya di kota Mekah ya. Kalau Madaniyah berarti di kota Madinah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj ya. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin ya. Ini sekarang kita lihat arti dan makna yang ada dalam surat At-Tin. Wattini wazzaitun ya, artinya demi tin dan zaitun, di mana keduanya adalah nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama buah, dua buah gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut ya. Nah, pada kalimat tadi coba ya di sini kira-kira bacanya sudah tepat atau tidak tadi. Tolong Ustadz juga dikoreksi kalau salah ya. Wattini wazzaitun. Kemudian ayat kedua. Waturi sinin dan demi bukit Sinai. Bukit Sinai. Nama sebuah bukit tempat sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Tuh, Bukit Sinai. Arti lafaz sinin
Nah, ialah yang diberkahi atau yang baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah. Ya, kita lanjut. Wahadal baladil amin. Hanya ya yang panjang ini. Memang kalau di dalam komputer itu agak sulit buatnya. Wahadal ini malah Ustaz salah ya. Muncul 2 kali. Wahadal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman. Nah, yang disebut kota ini itu yaitu kota Mekah. Dinamakan kota aman karena orang-orang yang tinggal di sana atau di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di ayat keempat ini, ya, ini, laqad, ya, harus dibacanya mantul, ya, laqad. Nah, kemudian ada huruf kaf, mana kaf? Khalaq, nah, juga harus mantul bacanya. Kemudian ahsani taqwim, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, bacanya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Arti semua manusia baik dalam bentuk apapun penampilannya amatlah baik. Ya, dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ya, manusia itu punya keistimewaan lebih. Makanya dalam sebuah cerita itu kan pernah dipertemukan semua makhluk ciptaan Allah, malaikat, setan, dan manusia. Ya, tapi yang patuh itu hanya setan yang bangkang ya. Lanjut di ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di sini ya, mana yang harus itu sama ketemunya tadi ya. Tsumma radad. Nah, radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua. Ya, kalau sudah tua. Karena jika usia sudah lanjut, kekuatan apapun akan melemah, ya, atau pikun nanti kalau ingatan. Dengan demikian, dia akan berkurang dalam beramal, berbeda dengan waktu muda. Jadi, kalau teman-teman masih sekarang itu bahasanya ya, masih sehat, kemudian lebih bisa banyak waktunya belajar daripada orang tua kita, maka harus dimanfaatkan. Sekalipun demikian, dalam hal mendapat pahala, ya, imbalan yang sama sebaiknya. Nah, kita masih muda. Waktunya kalau bisa bantu orang lain, orang tua kita, ya harus bantu. Belum tentu kita besok itu bisa berbakti lagi sama orang tua. Kita lanjut. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Arti dari ayat ini, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, di sini, melainkan pahala yang tidak pernah terputus. Di dalam sebuah hadis telah disebutkan bahwa apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga ia tidak mampu lagi untuk mengerjakan kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya dahulu. Ya, makanya teman-teman harus kan dibiasakan saat lulus sekolah. Ya, setiap harinya ada infak. Jadi itu berguna untuk masa tuanya besok. Ya, kita lanjut. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah itu? Di sini dijelaskan, ya, ini ditujukan kepada orang kafir. Ya, ini yang sudah hal-hal yang telah disebutkan tadi mengenai penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dijadikannya tua dan pikun. Hal ini menunjukkan kepada kekuasaannya, ya, nya ini Allah ya.
untuk membangkitkan makhluk itu kembali pada hari pembalasan yang terlebih dahulu diawali dengan hari kebangkitan, lalu perhitungan amal perbuatan. Maksudnya, apakah gerangan seorang ya orang-orang yang mendorongmu mendustakan hal tersebut? Nah, tentu saja tidak ada yang mendorongnya untuk mendustakan ya, hal tersebut selain dirinya sendiri. Nah, ini ayat ini ditujukan orang kafir. Orang kafir itu orang yang ya kalau dikasih tahu ngeyel terus ya dikasih tahu kebenarannya tetap menyangkal. Lanjut di ayat terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim ya? Allah hakim yang seadil-adilnya. Artinya dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Dan keputusannya Allah berdasarkan sifat tersebut. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang baca surat Atin hingga akhir surat maka hendaknya yaitu ia menjawab bala wa anna ala zalika minnasi syahidina. Tentu saja kami termasuk orang-orang yang menyaksikan akan hal tersebut. Ya. Nah, sudah banyak tahu ya tentang surat Atin. Nih, kita rangkumkan. Ini bisa teman-teman tulis di buku tulisnya. Isi kandungan surat Atin. Ya, ada dua, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Kemudian hikmahnya ada tiga. Hikmah pada surat Atin, manusia adalah makhluk yang paling baik, oleh karenanya harus dijaga kedudukannya itu. Kedua, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Yang ketiga, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Nah, selain ini yang ditulis, silakan teman-teman juga tulis surat Atin beserta terjemahannya. Ya, kemudian besok saat pertemuan luring, kita akan coba tes satu persatu hafalannya surat Atin ditambah dengan terjemahannya. Pelajaran kita selesai. Ya, tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan mudah putus asa. Ya, walaupun pembelajaran kita lewat pembelajaran seperti ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.